Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan review head unit Orca ADR 9988 yang pemasangannya kemarin sudah di share ya melalui channel ini juga. Nah, sekarang kita akan fokus untuk melihat menu dan juga setting dari Orca 9988 yang ukurannya adalah 9 inch dan saya pasang di mobil Rush tahun 2011. Ini kita hidupkan. Jadi untuk Rush 2011 kan sebenarnya tidak ada layarnya ya, dia berupa radio gitu. Jadi ini kita ganti dengan unit 9 inch, aslinya adalah 7 inch, tidak dengan layar. Jadi Orca 9988 ini menggunakan basis Android. Kita bisa cek di sini, misalnya di bagian setting, di sini buat device. Jadi ini menggunakan Android versi 10 ya. Storage-nya ada 16 GB dan kemudian RAM-nya adalah 2 GB. Kemudian seperti ini penampakannya. Di sini ada jam, kemudian ada lagu di sini, kemudian ada setting, ada aplikasi, ada Bluetooth musik, ada phone, ada navigasi, ada YouTube. Kita juga bisa lihat menu yang lain ada di sini. Ada car setting ya, easy connection, phone, Netflix, Play Store. Jadi kita bisa memilih beberapa aplikasi yang pengen kita install sebagai tambahan, misalnya seperti itu. Ini mirip dengan tablet ya atau handphone ya, karena basisnya Android. Jadi memang pada dasarnya yang bisa kita install di tablet itu bisa kita install di sini juga seperti itu. Jadi saya sudah install Spotify misalnya seperti itu. Sebagai informasi, karena ini basisnya Android, maka dia akan berfungsi maksimal jika kita punya akses internet ya. Jadi baik melalui modem atau tethering di handphone kita. Jadi kalau tidak ada akses internet, dia masih bisa dipakai karena ada radio ya. Karena ada radio. Kemudian juga saya coba lihat dulu, ada radio. Ada radio di sini. Radio masih bisa kita akses. Dan ini juga terhubung dengan di setir ya. Jadi misalnya kita mau naikin volumenya, kita turunin volumenya, mau ganti channel, itu bisa kita lakukan di sini juga. Seperti itu. Kita juga punya musik ya. Musik juga bisa kita pilih. Nah, misalnya ini musik ini sebenarnya berasal dari sini ya. Jadi berasal dari sini. Jadi dia punya dua USB charge di sini. Satu ini bisa untuk ngecas handphone untuk power ya, yang kodenya seperti ini. Sementara satunya lagi ini bisa untuk USB untuk membaca data. Jadi ada dua fungsi di sini. Jadi kalau mau nyetel lagu atau video itu kita tidak pakai yang ini, tapi pakai yang ini ya. Jadi kita bisa masukkan file musik MP3 atau MP4 dan kemudian kita bisa tampilkan di sini seperti itu. Sementara itu untuk video kita juga bisa menggunakan sumber yang sama di sini ya, yang ada tulisan USB ini. Kita tinggal masukin file atau USB yang sudah kita isi dengan file video atau MP4. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa, misalnya kualitas gambarnya seperti ini ya. Ini juga bisa volume bisa kita setting dari setir. Kita juga bisa pindah channel dari sini ya. Tuh. Ini MP4 ya. Seperti itu.
Kamu sayang nggak sih sama diri kamu sendiri? Ada YouTube tentu, ada kita bisa install Waze atau Google Maps. Google Maps juga bisa kita lihat di situ. Nah seperti ini nanti kita tinggal pilih aja, tinggal ketik kemana kita akan pergi gitu ya. Tentu ini harus terhubung dengan internet terlebih dahulu. Atau kalau kita tidak mau terhubung dengan internet, pastikan kita sudah mendownload peta yang akan kita pakai. Ya sama seperti ketika kita memakai peta yang ada di handphone kita ya, tidak ada bedanya sama sekali. Nah, bagaimana untuk menghubungkan ya, kalau teman-teman memasang dan kemudian ternyata tidak connect antara setir dengan head unit ini, kita bisa klik SW Learning ini, atau steer wheel learning ya, steer wheel learning. Itu kita bisa setting melalui di sini. Jadi ini saya hapus tadi ya, terus kemudian kita bisa pilih, misalnya ini adalah please press the key on the steer wheel. Jadi kita pencet salah satu key di sini, misalnya ini volume up ya, pencet yang agak lama. Terus kemudian ada perintah di sini, pilih yang mana volume up. Ini kita pilih ini volume up. Kemudian kita pencet volume down. Ada perintah di sini untuk tentukan mana yang akan kita maksud. Kemudian kita ini channel up ya, itu kita pilih channel ini ya, kemudian channel ke bawah kita pilih yang ini, kemudian mode kita pilih mode. Nah seperti itu ya, ini kita sudah selesai ya, kita tinggal kita cek lagi ya udah, kemudian kita tinggal cek apakah sudah sesuai dengan apa yang kita maksud. Volume up ya, sama ya. Volume down, dia turun. Ini channel naik. Channel turun. Ya, udah benar ya. Mode ini bisa pindah ke beberapa mode sebagai menu ya. Nah, ketika kita sedang jalan dengan posisi standby seperti ini, kita juga bisa mengetahui kecepatan kita ya, karena ini GPS-nya on. GPS-nya ada di sini, dipasang di sini. Ini GPS-nya on ya. Jadi dia bisa mendeteksi kecepatan mobil. Seperti itu. Untuk phone juga sama ya, misalnya kita akan menelpon gitu, misalnya 888 gitu ya, kita telepon, itu memang kita sama nih, langsung menelpon dia ya. Nomor yang Anda tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Jadi seperti itu. Jadi daftar nama yang ada di handphone juga otomatis akan tersimpan di di head unit ini. Itu canggihnya ya, karena bisa langsung terhubung. Jadi fungsinya banyak dan kita bisa maksimalkan fungsinya jika kita hubungkan dia dengan internet, dan kadang juga kita perlu hubungkan dengan handphone kita. Di sini ada Netflix, kemudian juga ada Spotify ya. Spotify kalau pengen musik terbaru misalnya gitu, karena kita tidak punya musik terbaru di USB, kita bisa menggunakan Spotify. Kita bisa misalnya pilih lagunya Gigi gitu ya.
Ini online dan dia apabila di handphone kita punya akun Spotify juga, dia akan terhubung ya. Misalnya kita barusan nyetel lagu apa, atau kita punya library lagu kita apa, lagu-lagu yang kita sukai apa, itu akan terhubung secara otomatis ke akun Spotify yang ada di mobil kita juga apabila kita login menggunakan akun Spotify yang sama. Seperti itu ya. Dan dia bisa playing di background, jadi ketika kita keluar dari menu itu, misalnya kita berjalan atau kita sedang menggunakan aplikasi yang lain seperti Google Maps misalnya, dia akan tetap nyala gitu ya. Radio juga seperti itu. Apabila radio kita nyalakan dan kita sedang menggunakan Google Maps, maka radio dan Google Maps akan nyala secara bersamaan. Demikian review singkat dari head unit Orca ADR 9988. Semoga informasi ini membantu Anda yang sedang cari-cari head unit ya untuk mobil Anda. Apabila informasi ini berguna, silahkan like, komen, dan juga subscribe channel Raja Review Apa Aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.